Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita di seri data kompresi. Dan hari ini kita akan melanjutkan serinya dengan algoritma pertama kita, yaitu algoritma kompresi sekuitur. Ya, algoritma kompresi sekuitur namanya. Oke, nah, jadi algoritma ini didapat dari mana? Itu kita bisa cari saja ya, referensi-referensinya banyak di artikel-artikel. Kemudian ada juga referensinya dari David Solomon, ya, David Solomon. Di situ semua algoritma-algoritma dan tentang kompresi ada banyak. Nanti akan saya bagikan linknya di kolom komentar. Oke, nah, jadi algoritma pertama kita untuk data kompresi ini adalah algoritma sekuitur. Kita akan mengecek dulu algoritma sekuitur ini bagaimana. Oke, ini teoritisnya saja ya, pengenalannya gitu deh. Sekuitur atau algoritma Neville-Manning, dia yang buat, adalah algoritma rekursif ya, yang dikembangkan oleh Craig Neville dan Manning dan juga Ian H. Witten pada tahun 97 yang menyimpulkan struktur hierarkis atau tata bahasa bebas konteks dari urutan simbol diskrit. Algoritma sekuitur membangun tata bahasa dengan mengganti frase berulang dalam urutan yang diberikan dengan aturan baru, dan karenanya menghasilkan representasi singkat dari urutan dan semua dalam bentuk lowercase. Oke, jadi sekuitur ini kalau kita artikan dari pengenalannya ini ya, dia melihat ada yang berulang nggak, sesuatu yang berulang nggak, ada frase berulang nggak. Kalau ada, maka kita akan ganti dengan yang lain, dengan sebuah yang baru gitu ya, atau di sini disebutnya aturan baru. Nah, nanti kita lihat aturannya atau rule-nya. Kemudian semua dalam bentuk lowercase. Berarti nanti misalnya kita ada teks kompresi, ya, ada mau kompresi teks, maka teks tersebut kan ada yang besar, ada huruf kecil, gitu ya, ada huruf besar. Nah, semua harus dibuat secara lowercase atau di-convert dulu menjadi lowercase semua ya. Nah, gunanya untuk apa? Nanti akan kita lihat di bagian contohnya. Gitu. Oke, aturannya. Yang pertama aturannya adalah diagram keunikan ya. Diagram keunikan ini arti bahwa tidak ada pasangan dari simbol atau diagram muncul lebih dari satu kali dalam sebuah tata bahasa. Jika hal ini terjadi, maka akan melanggar aturan. Ya, aturan yang ini ya. Sehingga akan membentuk aturan baru yang akan menggantikan simbol yang muncul lebih dari satu kali tadi. Oke, di sini diperhatikan kita tidak ada pasangan dari simbol atau diagram muncul lebih dari satu kali. Artinya dalam sebuah teks ya, sebuah kalimat misalnya, tidak boleh ada pasangan dari kata. Ya, tidak boleh ada pasangan dari kata. Nah, itu tidak boleh dalam aturan ini. Kalau ada ya, kalau ada maka akan melanggar aturan dan akan dibentuk aturan baru menggunakan simbol non terminal ya, akan menggunakan simbol non terminal. Jadi diagram keunikan ini nggak boleh ada yang sama pasangannya nggak boleh sama gitu ya. Nah, misalnya nanti kita contohkan, sabar, kita bahas aturannya dulu. Jadi ya, tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama kita ganti ya, gak boleh pasangannya ada yang lebih dari satu kali. Gak boleh pasangan itu lebih dari sekali. Ya, berpasang-pasangan itu gak boleh lebih dari satu kali. Maka kalau ada, sudah melanggar aturan. Kalau sudah melanggar aturan, maka kita akan membentuk aturan baru. Ya, akan membentuk aturan baru. Nah, akan membentuk aturan baru. Sini. Oke. Kemudian ada, setelah aturan tadi kita buat baru, misalnya ada aturan baru, aturan tadi ada rule-nya juga. Nah, setiap aturan produksi ya digunakan lebih dari satu kali. Nah, aturannya harus aturan dari simbol non terminal ini harus digunakan lebih dari sekali. Jika ada aturan yang hanya digunakan satu kali, maka melanggar aturan. Ya kan? Sehingga aturan yang hanya dipakai sekali akan dihapus atau dihilangkan. Seperti itu. Nah, jadi aturan-aturan yang pertama tadi adalah nggak boleh ada pasangan simbol atau diagram muncul lebih dari satu kali.
Kemudian yang kedua, kalau aturan pertama tadi dilanggar. Nah, aturannya dilanggar, ya, maka kan dia harus buat simbol non terminal, ya. Harus membuat simbol non terminal. Jika aturannya dilanggar, maka dia harus membuat aturan baru, yaitu simbol non terminal. Nah, untuk simbol non terminal ini juga ada aturannya di bawah. Harus dipakai lebih dari satu kali. Kalau enggak, maka harus dihapus atau dihilangkan. Oke, jadi ini aturan-aturan yang harus diikuti. Sekarang kita coba lihat bagaimana prosesnya. Nah, ini agak panjang ya, agak teks karena biar jelas ke kalian penjelasannya. Oke, yang pertama di sini kita punya sebuah contoh, ya. Di sini ada string contoh saja ABC AB. Ini salah nih ya, maaf, ini salah nih. Ini harusnya ini harusnya ini. Nah, yang ini. Nah, harusnya AB AAB. Ini salah. Oke, kita punya string AB ABA gitu ya. AB AAB A. Oke, pertama akan dibaca urutan input dari kiri ke kanan. Ya, berarti per karakter. Dengan rule dari diagram uniqueness dan utility rule tadi. Ya, artinya pada saat dibaca ini kita harus menerapkan diagram uniqueness, yaitu diagram uniqueness tadi tidak boleh ada simbol yang berpasangan lebih muncul lebih dari satu kali. Setiap kali simbol baru dipindai dari urutan, itu akan ditambahkan dengan simbol yang dipindai terakhir untuk membentuk diagram baru. Ya, misalnya kayak gini, diagram pertama A atau huruf pertama lalu di terakhir B. Nah, jika diagram ini telah terbentuk sebelumnya, maka aturan baru dibuat untuk menggantikan kedua kemunculan diagram. Ya. Nah, jadi terus dia. Jadi yang terakhir akan menjadi awal lagi, kemudian dipasangkan dengan sebelahnya. Ya, berarti BA. Berarti AB, BA, AA, AB. Nah, jadi di sini kita akan membaca tadi ya, membaca input dari kiri ke kanan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada diagram terjadi lebih dari sekali dalam tata bahasa. Misalnya dalam urutan string tadi, nah 4 simbol pertama dipindai atau dibaca, maka yang dibentuk adalah AB seperti yang tadi ya, BA, kemudian ada AA. Nah, dan ketika dibaca lagi ada diagram AB, di mana diagram AB sudah ada, ya. Di mana diagram AB sudah ada yang pertama ini. Ya, diagram AB sudah ada. Maka kalau ngikutin dari diagram uniqueness nggak boleh ada yang sama. Ya, nggak boleh muncul lebih dari satu kali. Nah, nggak boleh muncul lebih dari satu kali. Kalau dilanggar maka harus diganti dengan aturan baru, yaitu simbol non terminal. Nah, oleh karena itu kedua contoh AB, nah kedua AB di sini ini yang satu, kemudian ini yang dua, akan digantikan oleh aturan baru. Misalnya A. Nah, biasanya simbol non terminalnya memang menggunakan huruf besar. Itulah kenapa di awal tadi semuanya harus dirubah ke huruf kecil, ya, lowercase. Seperti itu. Nah, aturan baru di S, berarti di string kita. Jadi ini nanti akan kita rubah sesuai dengan peraturannya. Nah, sekarang tata bahasa menjadi A besar, A kecil, A besar, A kecil, di mana A besar menggantikan AB, di mana AB muncul lebih dari satu kali. Ingat diagram uniqueness. Kalau muncul lebih dari satu kali harus diganti dengan aturan baru. Harus diganti dengan aturan baru, ya. Nah, dengan simbol non terminal. Maka di S-nya sudah menjadi A besar, A kecil, A besar, A kecil, di mana A besar adalah menggantikan AB, AB kecil. Jadi AB tadi yang ini, ya, diganti A, gitu. Kemudian ada A kecil, karena kan dia nggak diganti. Kemudian ada AB sebelahnya. Nah, kita letak lagi A besar karena menggantikan. Kemudian ada A kecil, seperti yang ada di sini. Oke. Jadi itu penjelasan mengenai
sekuitur. Jadi seperti itu ya. Ada diagram uniqueness. Jadi nggak boleh ada pasangan yang lebih dari sekali munculnya. Karena dia unik, nggak boleh ada banyak gitu. Nah, kemudian jadi simbol non terminal sudah diganti ya, atau aturan baru tadi untuk menggantikan diagram atau pasangan yang muncul lebih dari satu kali tadi. Oke, next. Nah, utility rule ya, tadi diagram uniqueness kita jelaskan. Nah, sekarang utility rule. Utility rule memastikan bahwa memastikan bahwa semua aturan simbol non terminal tadi digunakan lebih dari sekali di sisi kanan semua produksi tata bahasa. Yaitu, jika aturan terjadi sekali saja, maka harus dihapus dari tata bahasa. Oke, jadi ya dari sekali di sisi kanan semua produksi tata bahasa, yaitu jika aturan terjadi sekali saja, simbol non terminal tadi harus dihapus dari tata bahasa. Berarti harus diganti lagi nih. Dan kemunculannya harus diganti dengan simbol yang baru dibuat. Berarti setelah simbol non terminal A, maka berikutnya simbol non terminal B kita katakan di sini. Ya, maka itu harus diganti dengan B. Yang A tadi dihapus, digantikan dengan B. Nah, contohnya gimana? Jadi tadi ada A besar, A kecil, A besar, A kecil ya. Ada A besar, A kecil, A besar, A kecil. Nah, jadi dari sini ya, dari sini ini akan kita baca lagi. Nah, jika kita pindai lagi menggunakan diagram keunikan, maka kan ada perulangan nih. A besar, A kecil, A besar, A kecil. Nah, ini kan muncul lebih dari sekali lagi pasangannya. Maka ini harus kita gantikan dengan simbol baru. Ya, dengan simbol baru yaitu B. Yaitu simbol B. Jadi A besar A kecil tadi kita ganti jadi B, maka ini B. Maka hasilnya di sini BB. Bisa dilihat di sini. Nah, gitu. Di mana A sama dengan AB, A besar sama dengan AB kecil. Ini aturan yang pertama tadi. Aturan yang kedua adalah B, A besar, A kecil. B menggantikan A besar dan A kecil. Nah, sekarang aturan A hanya muncul sekali dalam tata bahasa. Artinya dia digantikan. Dia termasuk dari diagram uniqueness kan. Nah, dia tergantikan gitu. Nah, karena muncul lebih dari satu kali dalam tata bahasa, di bagian B menggantikan A besar A kecil, maka A dihapus dan akhirnya tata bahasa menjadi BB. Rule tadi dihapus ya. Rule yang ini kita hapus. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di B ini kan jadi AA tadi. Maka B sekarang jadi A-nya kita uraikan lagi, yaitu A tadi kan AB, maka di sini masuk AB. Nah, jadi stringnya tetap, melainkan rule-nya saja yang berubah. Rule-nya saja yang berubah. Gitu. Tadi AB ini kan A. Nah, dia dipakai sekali aja. Habis itu kan nggak dipakai lagi. Karena dia sudah digantikan dengan si B di sini. Dia digantikan dengan B, kan gak ada lagi A di sini kan, maka dia dihapus gitu. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk utility rule, untuk aturan dari simbol non terminalnya, yaitu A besar, B besar, C besar dan seterusnya. Kalau banyak datanya. Oke. Jadi itu utility rule, tadi udah diagram uniqueness. Diagram uniqueness untuk menggantikan pasangan yang muncul lebih dari satu kali dengan simbol non terminal. Kemudian simbol non terminal ini juga memiliki rule atau aturan, yaitu utility rule ini. Nah, jika aturan non terminal tadi atau non terminalnya muncul lebih dari sekali atau munculnya hanya sekali, ya, munculnya hanya sekali, maka harus diganti dengan simbol yang baru, ya, atau dimasukkan ke simbol yang baru seperti ini. Aturannya tadi BB, di mana B adalah A besar A kecil, ya, adalah A besar A kecil. Nah, dan di sini, sedangkan di sini A adalah AB. Nah, ini kan nggak dipakai lagi dia. Dipakai sekali saja kan di awal tadi, habis itu kan nggak dipakai lagi. Karena sekarang cuma BB. Maka itu dihapuskan. Ya, maka dihapuskan simbol yang A. Jadi A sekarang dihapus. Kalau kita lihat dari B tadi kan A besar A kecil, di mana A besar adalah AB. Di mana A besar adalah AB, sehingga string kita sekarang menjadi BB, di mana rule-nya hanya satu. B
menggantikan ABA, di mana A besar tadi mewakili si AB dan kita sudah hapus gitu. Nah, jadi seperti itu ada aturan-aturannya. Sehingga string akhir kita adalah si BB ini. Rule-nya saja yang kita lihat ya, atau kita atur menggunakan utility rule ini. Oke. Baik, kita lanjut. Jadi di sini penjelasan mengenai batasannya ya, ini bisa baca sendiri atau saya bacakan aja deh. Batasan ini membantu mengurangi jumlah aturan dalam tata bahasa. Jadi mengurangi jumlah aturannya kan banyak A, B, C. Nah, kalau ada lebih sekali, muncul sekali saja, kita gantikan aja. Kan gitu dengan simbol baru. Jadi dalam rule-nya tadi atau simbol non terminalnya yang kita gunakan hanya sedikit seperti itu. Nah, algoritma bekerja dengan memindai urutan simbol terminal dan membangun daftar semua pasangan simbol yang telah dibaca. Seperti yang tadi ya, AB, BA, AA, kemudian dapat lagi AB. Maka kan muncul lebih dari satu kali gitu. Kapanpun kemunculan kedua pasangan ditemukan, kemunculan kedua dari pasangan awal yang sudah dibaca ditemukan, maka keduanya diganti dengan simbol non terminal, ya, dengan simbol non terminal. Daftar pasangan simbol disesuaikan agar sesuai dengan urutan yang baru dan pemindaian berlanjut terus. Jadi kalau udah diganti, kita cek lagi ada yang sama nggak, diulangi lagi dari kiri ke kanan sampai habis. Kalau ada yang pasangan muncul, ganti dan ganti terus. Jika simbol non terminal pasangan digunakan hanya dalam definisi simbol atau simbol yang digantikan dengan definisi simbol tersebut dihapus. Nah, ini yang tadi utility rule ya, kok ribet nih bacanya. Oke, jadi kalau ada simbol non terminal yang digunakan hanya sekali, maka harus dihapus dan digantikan dengan yang baru tadi, yaitu A dengan B tadi. Setelah pemindaian selesai, urutan yang ditransformasikan dapat ditafsirkan sebagai aturan tingkat atas dalam tata bahasa untuk urutan asli. Nah, definisi aturan untuk simbol non terminal yang dikandungnya dapat ditemukan dalam daftar pasangan simbol. Itu harus dibuat ya tabelnya gitu. Definisi aturan itu sendiri dapat mengandung simbol non terminal tambahan yang definisi aturannya juga dapat dibaca dari tempat lain dalam daftar pasangan simbol. Nah, maksudnya adalah simbol-simbol non terminal tadi kan menggantikan pasangan, ya, menggantikan pasangan kata. Maka itu harus dibuat listnya, dibuat daftarnya, sehingga nanti kita tidak bingung, ya, Oke, kita bisa lihat dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini jadi bisa kita cek lagi, kita punya string namanya tadi ABA, ABA. Kemudian kita lihat ada simbol berulang di situ AB, ya, AB. Pak, BA kan berulang juga. Sabar, yang ketemu duluan adalah AB. Nah, itu dia ya, yang ketemu duluan adalah AB. Maka AB ini karena muncul lebih dari satu kali, kita ganti dengan simbol non terminal. Yang pertama adalah A. Ya, yang pertama adalah A. Oke. Nah, maka A menggantikan AB sehingga perubahan stringnya A besar A kecil, A besar A kecil. Di mana A besar tadi adalah AB ya. Lihat rule-nya, A besar adalah AB. Jadi kata AB di sini sudah digantikan dengan huruf A besar atau simbol non terminal. Jadi AA, A besar A kecil, A besar A kecil. Oke. Sekarang kita baca lagi, kita coba baca lagi dari kiri ke kanan. Ada A besar A kecil, ada A besar A kecil, ya. Nah, ini kan ada perulangan lagi, simbol berulang. A besar A kecil. Maka aturan yang pertama tadi udah, A besar itu AB menggantikan AB kecil, maka simbol terminal yang baru adalah B, di mana B menggantikan A besar A kecil. Nih ya, berulang lagi kan dari sini. Nah, dari perubahan string awal tadi. Oke. Nah, maka A besar A kecil diganti, ya. Ini diganti dengan simbol non terminal baru, maka menghasilkan string baru adalah BB. Nah, karena di sini ya, di sini diperhatikan tidak di sinilah pokoknya ya, tidak ada simbol non terminal A, ya, berarti kan dia hanya dipakai sekali nih di sini, tapi di sini udah nggak dipakai lagi kan, ya. Nah,
di sini kan udah nggak dipakai lagi nih, ya. Di sini udah nggak dipakai lagi nih, di sini nih. Nah, simbol A tadi kan nggak dipakai lagi nih di sini. Maka utility rule mengatakan jika simbol hanya digunakan sekali, maka dihapus. Nah, maka simbol non terminal A akan dihapus, ya, akan dihapus. Sehingga hasil string tadi BB tetap dengan simbol berulang ABA, di mana B menggantikan AB A, ya, ABA, di mana AB tadi ini merupakan simbol dari si A. Karena A sudah dihapus, maka AB ini akan menggantikan kembali si A besar, ya, akan menggantikan kembali si A besar. Itulah kenapa di bawah kita dapat lihat sekarang simbol non terminal hanya satu, yaitu B menggantikan ABA. Nah, gitu. Jadi simbol terakhir atau string terakhir adalah BB tetap. Ya, dari terakhir tadi BB tetap. Hanya perubahan pada rule. Itulah utility rule-nya. Hanya menggantikan pada rule-nya. Sehingga kita punya satu rule doang nih, B. Nah, itulah batasan utility rule tadi digunakan untuk mengurangi simbol non terminal yang digunakan, gitu. Hanya mengurangi itu, gitu. Sehingga nggak banyak simbolnya. Nah, jadi kalau kita lihat kan ABA digantikan dengan B, maka ABA hapus, ABA hapus, ganti menjadi B, seperti itu. Nah, dapat kira-kira? Nah, kalau nggak dapat, ulangin lagi ya, ulangin sendiri. Oke. Nah, jadi di sini Pak, kenapa nggak langsung aja Pak? Itu kan ABA, ABA. Udah tahu kita Pak, oh berulang. Nah, lihat peraturan diagram uniqueness lagi. Dibaca dari kiri kemudian ke sebelahnya. Ya, setiap pasangan yang muncul lebih dari satu kali, maka digantikan dengan simbol non terminal. Pasangan ini kan berarti dua. Nah, hanya dua karakter. Pasang karakter hanya dua karakter, ya, maka dicek berdua dulu gitu. AB dulu dicek, BA dicek, AA dicek, seperti itu. Tidak langsung oh itu ABA, ABA, oke ganti langsung simbol A terminal, selesai. Enggak seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi enggak seperti itu. Kita ada peraturan yang harus kita ikutin dari algoritma yang mau kita gunakan, seperti itu. Jadi di sini kita terakhir dapat BA, BA. Nah, jadi setelah dikompresi menggunakan squeetur dari string ABAB tadi, ABA ABA menghasilkan string BB. Ya, kalau kita lihat di sini dari 6 karakter menjadi 2 karakter, sudah terkompres, sudah mengurangi ukurannya. Seperti itu. Nah, Pak, gimana dekompresinya? Dekompresinya melihat lagi balik dari rule. Kita putar balik gitu. Ya, kita jalan mundur dari kompresinya tadi. B ini menggantikan ABA, ya kan? Ya udah gantikan aja B ABA B ABA. Maka nanti hasilnya kembali ke ABA. Seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan mengenai squeetur, kompresi dengan dekompresi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, ya, contoh kedua. Sekaligus nanti di situ ada perhitungan mengenai ukurannya. Ukuran awal, ukuran akhir. Ya, ukuran sebelum dikompres dan ukuran setelah dikompresi. Oke. Di sini ada contoh kedua, kompresi. Ya. Yang pertama bukan yang pertama sih. Di sini ada S atau string manusia makan nasi. Ya, manusia makan nasi. Ini string buat saja dulu, hanya contoh kita. Nah, di sini kita lakukan pemindaian lagi seperti biasa, yaitu ada MA, kemudian AN, kemudian NU, kemudian US, kemudian SI, ya dibaca terus ya. MA, AN, NU, US, SI, IA, A spasi, dibaca semua. Gitu. IA, A spasi ini kurang ya, harusnya ada A spasi di sini. Oke, baru spasi M, dan setelah spasi M maka dibaca MA. Nah, dan MA sudah mengalami perulangan atau muncul lebih dari satu kali karena di awal tadi sudah muncul MA. Maka digantikan dengan simbol non terminal A. Kita pakai simbol besarnya ya. Menggantikan MA menjadi MA digantikan, kemudian MA digantikan. Jadi anusia akan nasi.
maka stringnya menjadi Anusia akan nasi. Nah, setelah selesai, kita baca lagi, kita pindai lagi dari awal. AN, NU, lihat besar kecilnya ya. SI, A spasi A, bla 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 bla. Dan ditemukan kembali perulangan pada SI. Nah, SI kan di sini sudah ada nih. Ya. Kemudian di sini di akhir, kebetulan di akhir ada lagi. Maka diganti dengan simbol non terminal B, SI. Menjadi simbol non terminal B, SI. Nah, setelah itu menjadi kita lihat lagi di sini SI-nya kita hapus, berarti di sini kita hapus. Nah, menjadi anuba A besar B besar, akannya tetap, nab B besar di belakang karena SI nasi diganti jadi B besar, jadi nab. Nah, kemudian kalau kita lakukan pemindaian lagi, A besar N kecil, U NU UB besar, B besar A kecil, A spasi, ya, A besar K kecil, A kecil N kecil. Pak, AN kan pengulangan. Nah, dalam komputer huruf A besar dengan A kecil berbeda. Itulah kenapa simbol non terminalnya kita gunakan yang besar, kemudian string dari awal kita lowercase kan. Nah, kalau kalian lihat di tabel ASCII berbeda kan? A besar itu kalau tidak salah 65, A kecil 97 desimalnya. Nah, itu berbeda. Jadi tidak sama. Tidak sama. Kalau kalian pernah dengar di bahasa pemrograman case sensitive. Case sensitive. Nah, jadi yang besar dengan yang kecil itu berbeda. Jadi tidak ada pengulangan lagi di sini. Oke, nah, jadi karena tidak ada pengulangan kata, maka di check pun kedua simbol non terminal digunakan, yaitu A besar dan B kecil B besar digunakan, maka utility rule-nya tidak berlaku di sini. Utility rule-nya tidak berlaku karena tidak ada yang muncul hanya sekali, ya, muncul terus mereka simbol non terminal ini, tidak ada yang menggantikan gitu. Nah, jadi kalau gitu kita langsung tinggal menghitung, ya, proses kompresi sudah selesai. Jadi hasil dari tadi yang manusia makan nasi akhirnya menjadi anuba akan nab, ya, yang tadinya cuma 18 karakter sekarang menjadi 14 karakter, ya. Nah, sekarang kita cek perhitungannya. Nah, ini yang tadi seperti yang apa ya. Nah, saya jelaskan sedikit aja lagi deh biar kalian makin paham. Stringnya manusia makan nasi. Perulangan simbol di sini ada MA, ya. Kemudian A besar menjadi rule pertama untuk menggantikan MA yang berulangan. Makanya menjadi anusia akan nasi. Oke, kemudian dari anusia akan nasi dilakukan lagi pemindaian dari kiri ke kanan. Ketemu perulangan SI. Berarti rule baru, ya, non terminal yang baru adalah B menggantikan SI. Nah, menjadi stringnya anuba akan nab. Nah, dari sini kita lihat simbol terminal masih digunakan. Simbol non terminal A masih digunakan sehingga tidak dihapus. Ya, kalau di kasus kita pertama, simbol terminal A digantikan oleh B kan gitu, masuk ke dalam B, makanya digunakan hanya sekali, nggak digunakan lagi. Itulah kenapa dihapus. Utility rule. Kalau digunakan hanya sekali, maka dihapus. Tapi A-nya di sini kita gunakan lagi kan, di string ini masih ada A-nya lah gitu. Nah, maka tidak ada kita hapus simbol non terminal sini. Dan setelah kita lakukan perulangan lagi atau pendeteksian lagi, pemindaian lagi, tidak ada simbol yang berulang lagi. Maka sudah habis proses kompresi kita dari manusia makan nasi, ya, manusia makan nasi sekarang menjadi anuba akan nab. Selesai proses kompresi kita, ya. Nah, di sini proses perhitungan kompresinya. Ya, untuk menghitung ukuran kompresi kita biasa pakai tabel seperti ini, ya. Kemudian karakternya kita urutkan dari frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil. Nah, ini aturan umum untuk kompresi. Kenapa sih Pak harus frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil? Nanti akan lebih jelasnya dilihat di berikutnya, di algoritma berikutnya akan lebih jelas ya. Nah, tapi kalau di Squidtour sebenarnya tidak perlu diurutkan frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil. Ya, frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil itu nggak perlu diurutkan untuk Squidtour. Ya, untuk Squidtour. Nah, tapi nanti ada
algoritma yang lain dia harus diurutkan dari frekuensi terbesar ke frekuensi terkecil. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kemudian di sini kan bisa kalian lihat ada yang sama frekuensinya. Nah, kalau yang sama frekuensinya, maka pengurutannya dilihat dari karakter pertama yang muncul. Ya, karakter pertama yang muncul. MSI. Kalau kita lihat MSI spasi, yang duluan muncul adalah M. Lihat, yang duluan muncul adalah M. Ya, yang duluan muncul adalah M. Nah, yang duluan muncul adalah M, lalu diikuti dengan S, I, lalu spasi. Nah, makanya itu berurutan. Kemudian U dan K. U duluan muncul, baru K. Nah, seperti itu. Sebenarnya nggak ada aturan baku, ya, tapi lebih jelasnya kalau kalian nanya, gimana Pak kalau ada yang sama frekuensinya? Pengurutannya gimana? Nah, itu. Urutkan saja sesuai dengan awalnya. Ya, yang ketemu mana duluan lah gitu. Yang ketemu duluan mana karakternya. Gitu. Nah, kenapa AN di atas? Ya, frekuensi mereka terbesar kan? Frekuensi mereka terbesar. Gitu. Oke. Nah, kemudian total dari frekuensi ini totalnya adalah 18 karakter kemunculan. Ya, ada total semua 18 karakter. Nah, kemudian untuk menghitung kompresinya, karena setiap karakter ini 1 byte, ya, 1 byte karakter, di mana 1 byte karakter itu adalah 8 bit, ya, dilihat dari desimalnya, kemudian kita lihat binernya. Ini untuk penjelasan mengenai kenapa di sini 8 bit, karena memang setiap karakter byte-nya itu 8 bit. Itu 8 bit. Nah, ini dapat dilihat di tabel ASCII. Ya, dapat dilihat di tabel ASCII. Kalau tabel ASCII kalian hanya 7 bit, nah itu depannya ada 0. Ya, depannya ada 0, maka harus kalian tambahkan. Gitu. Oke. Nah, jadi setiap bit ini untuk menghitungnya adalah bit kali frekuensi. Ya, bit dikali frekuensi. Maka 8 kali 5 40, 8 kali 3 24, 2 kali 8 16, dan begitu seterusnya, sehingga nanti kita dapatkan ukuran terakhir adalah 144 bit. Nah, ini awal ya, kita masih belum kompresi, masih string awal. String awal ini kita dapatkan 144 bit ukurannya. 144 bit ukurannya. Atau kita bisa kalikan aja 18 karakter kali 8 bit, karena kan masih 8 bit semua ya, masih 8 bit semua, masih sama, bisa kita buatkan seperti itu, 18 kali 8, maka menghasilkan 144 bit untuk awal kita, string awal kita sebelum dikompresi, ya, sebelum dikompresi. Oke, jadi lihat di sini ya, kalau nggak jelas ulangin lagi sendiri videonya. Nah, catatan, tidak semua algoritma kompresi harus diurutkan berdasarkan frekuensi terbesar ke terkecil, ya, seperti yang saya bilang tadi. Oke. Nah, berikutnya di sini setelah kita lakukan kompresi dengan siapa tadi ya, dengan Squidward, maka di sini kita dapat manusia makan nasi ukurannya 144 bit. Kemudian kita lakukan kompresi, hasilnya Anuba akan nap. Nah, di sini kita lakukan karakter apa nih lagi, masukkan ke dalam tabel lagi, ya, tabel frekuensi lagi. A kecil munculnya besar, 3M tadi kan udah dihapus menggantikan A. Kemudian A muncul lebih dari sekali, yaitu 2. Frekuensinya tetap dicatat kembali. Ya, frekuensinya tetap dicatat kembali. Kemudian totalnya menjadi 14. Jadi yang awalnya 18 menjadi 14. Ini kan sudah terjadi pengurangan ukuran. Ya, pengurangan ukuran. 14 dikali 8 sudah bisa langsung kalian buatkan menjadi 112 bit. Nah, jadi tadi 144 bit menjadi 112 bit, kan sudah berkurang ya. Itulah kompresi ya, mengurangi ukuran. Nah, masing-masing karakter tadi ya, ini tadi seperti yang saya bilang, A kecil desimalnya 97, A besar desimalnya 65. Nah, itu kan udah berbeda ini. Dari komputer udah berbeda itu. Makanya A besar dengan N kecil, A kecil dengan N kecil bukan pasangan yang muncul lebih dari 1 kali. Seperti itu. Nah, seperti biasa ya, frekuensi dibulat, cari desimalnya, cari binernya. Ini desimal untuk memudahkan cari biner. Kemudian hitung binernya berapa bit, ya, hitung binernya berapa bit, gitu. Nah, dapatlah masing-masing 8 bit, masih 8 bit ya, karena yang dikurangi hanya karakter-karakternya tadi untuk algoritma Squidward. Oke, 8 kali 3, 8 kali 3, 8 kali 2, 8 kali 1 semua selesai, dihitung.
dan hasil akhir 112 bit. Nah, dapatlah 112 bit. Jadi sudah berkurang ukurannya. Itulah algoritma Squirtle. Hanya mengurangi karakter, kemunculan karakter yang dikurangi oleh algoritma Squirtle. Baik, kita lanjut di sini. Nah, perhitungan kompresinya. Jadi ukuran sebelum tadi 144 dan ukuran setelah dikompresi 112 bit. Nah, untuk menghitung rasio kompresinya, kita menggunakan rumus bawaannya. 100% dikurang ukuran setelah dikompresi dibagi ukuran sebelum dikompresi dikali 100%. Ya, baru kita masukkan rumusnya. Nah, ukuran setelah dikompresi yaitu 112. Kemudian dibagi ukuran sebelum dikompresi yaitu 144. Kemudian dibagi ini 0,777777 kali 100% atau dikali 100. Ya, setelah dibagi dikali 100 saja. Persennya hanya simbol di situ. Oke. Jadi setelah dibagikan dikali 100, maka menghasilkan 77,77%. Kemudian untuk mencari rasionya 100% dikurang 77,77% didapatkanlah 22,23%. Maka dari rasio kompresi 22,23% kita telah mengurangi ukuran sebanyak 22,23%. Ya, sebanyak 22,23% telah berkurang ukurannya. Seperti itu. Oke, jadi ini perhitungan standar umum oleh algoritma kompresi. Oke, jadi di sini untuk dekompresinya kita lihat kembali rule-nya. Maka itulah tadi pada saat kita bahas batasan-batasan itu kan disuruh buat listnya, ada daftarnya kan gitu, daftar simbol, daftar aturan. Nah, itu kita gunakan untuk dekompresi, ya. Kita gunakan untuk dekompresi. Jadi aturan yang tadi, ya, aturan yang mana tuh? Yang ini. Nah, aturan yang ini kita simpan. Nah, ini gunakan untuk dekompresi nanti. Oke, kita coba dekompresinya. Simple dekompresi, sangat simple, sangat sederhana. Jadi kita tinggal balikkan saja, ya. Rule yang pertama, yang terakhir tadi adalah B. Ya, ini string dekompresinya, string dari hasil kompresi. Kemudian rule-nya kita lihat B besar menggantikan SI. Maka ini kita balikkan. SI menggantikan B besar, ya. Simbol B akan mengembalikan kata SI ke string awal. Maka yang tadinya ada B besar kita ganti jadi B, kita ganti jadi SI. Maka balik ke Anusia akan nasi. Kemudian ini menjadi string baru dan kita lihat rule-nya. Di mana A besar, ya, di sini ada A besar menggantikan MA. Nah, kita gantikan aja lagi. Jadi sehingga menghasilkan karakter asli atau kalimat asli kembali. Dan seperti itu proses dekompresinya. Dilihat dari rule-nya, ya sama seperti kompresinya, tinggal digantikan saja kembali. Ya, tinggal digantikan kembali. Seperti itu. Nah, itu proses dekompresi dari algoritma Squirtle. Oke, baik. Jadi itulah algoritma Squirtle dalam proses kompresi. Ada diagram uniqueness, ya, aturannya, dan juga ada utility rule, ya. Kalau bisa disimpulkan, algoritma Squirtle hanya cocok untuk teks kompresi, hanya untuk kompresi teks, karena dia melihat ada pasangan yang muncul lebih dari satu kali. Dia mengurangi karakter dari teks, ya. Dia mengurangi karakter dari teks. Kalau kita paksakan, ya, ke citra atau file yang lain, maka nanti akan sulit, ya, akan sulit. Nah, jadi di sini, ya, di sini lebih cocok sebenarnya algoritma Squirtle untuk teks kompresi, ya, atau kompresi teks. Oke, dan aturan-aturan tadi harus diingat, diagram uniqueness-nya tadi. Nah, jadi kalau misalnya Universitas Budi Dharma, nah itu kayaknya nggak ada pasangan yang muncul lebih dari satu kali deh. Nah, maka itu tidak bisa kita gunakan Squirtle, kan gitu. Jadi banyak kelemahan dari Squirtle ini juga. Nah, semakin banyak pengulangan pasangan, maka semakin kecil nanti karakter yang dihasilkan. Contoh tadi ABA, maka menjadi 2 karakter doang tuh, BB, kan gitu. Nah, tapi kalau tidak ada pengulangan dalam pasangan kata tadi dalam sebuah teks, maka ya sangat sedikit gitu, ya, yang bisa dikompres. Nah, jadi itu kekurangan dan kelebihan dari si algoritma Squirtle. Baik, jadi untuk algoritma Squirtle penjelasannya hanya di situ, dari kompresi, dekompresi, dan perhitungannya tadi juga sudah.
Nah, baik, kalau gitu kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah dan kita ketemu lagi di algoritma berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.